Halo pemirsa yang berarti mulia di seluruh Nusantara, berbagi itu tidak akan membuat kita kekurangan, justru ia mengajarkan kita arti kekayaan yang sesungguhnya. Saya Fine dari CAAO menyapa, salam bahagia, sehat dan sukses selalu. Amin. Di episode kali ini kita menyapa saudari Ibu Nur Hasanah dengan profesi pedagang ayam ungkep keliling. Halo, Mari mendengar ceritanya dan sedikit berbagi kebahagiaan. Tetaplah bersama Cao. Saat ini kita akan membahas 4 topik. 1. Ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar. 2. Bahagia. 3. Sukses. 4. Cerita pengalaman narasumber. Ilmu fotokopi dan cetak biru pikiran sadar. Manusia pada dasarnya memiliki pikiran atau kesadaran sebanyak 3 jenis atau 3 macam, yaitu 1. Pikiran sadar, 2. Pikiran intuisi atau pikiran jiwa, 3. Pikiran roh. Pikiran sadar, nah saat ini kita sadar, juga disebut pikiran fisik, karena kita punya tubuh fisik. Juga disebut pikiran otak, karena kita punya otak tempat menyimpan data atau informasi. Juga disebut pikiran masuk akal karena ada fotokopi akal di dalam memori otak. Juga disebut pikiran masuk logika karena ada fotokopi logika di dalam memori otak. Kelimanya adalah sama atau sinonim ya. Pikiran sadar, cara kerjanya adalah menggunakan 5 atau panca indera sebagai alat fotokopi, yaitu 1. Mata untuk melihat, 2. Telinga untuk mendengar, 3. Hidung untuk mencium, 4. Mulut dan lidah untuk berbicara, mengecap, dan merasa. Yang kelima adalah kulit untuk meraba dan merasa. Pikiran sadar cara bekerjanya seperti itu adalah seperti mesin fotokopi. Maka seseorang yang menggunakan pikiran sadar bisa juga disebut robot hidup atau biorobot mesin fotokopi. Ya. Pertanyaannya, apakah Bu Nur setuju disebut robot hidup mesin fotokopi? tidak. Nggak setuju ya, karena nggak merasa robot gitu. Oke. Memang cara kerja pikiran sadar begitu. Kita sebenarnya robot hidup. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, Bu Nur pernah dengar kata sui nggak? Sui. Tidak. Kenapa? Nah, karena belum ada fotokopinya. Ya, sui itu bahasa Mandarin. Artinya air. Nah, udah fotokopi tuh masuk tuh. Menggunakan telinga mendengar. Sui itu artinya apa? Air. Bahasa apa? Bahasa Mandarin. Nah, itu fotokopi yang pertama. Fotokopi yang kedua adalah niku. Pernah dengar nggak? Niku itu bahasa Jepang. Artinya daging. Udah fotokopinya. Nah, sekarang udah setuju belum robot fotokopi? Udah setuju? Oke. Ya memang kita kerjanya begitu, Ibu. Kalau Ibu tahu, kita itu robot hidup. Fotokopi, mesin fotokopi. Kalau nggak ada fotokopinya kita nggak mengerti, ya. Nah, setelah selesai proses fotokopi bahasa baku Indonesianya adalah belajar. Jadi belajar itu sama dengan fotokopi. Setelah selesai fotokopi, lalu pikiran sadar akan melakukan identifikasi. Identifikasi itu artinya diberi nama, tanda atau simbol atau label. Jadi lalu dipilah-pilah atau dikelompokkan menjadi 2 kelompok, kelompok positif, negatif, benar salah, baik jelek, yang disebut polaritas atau dualitas, yang akhirnya dicetak biru ke dalam memori otak
dan memori jiwa yang disebut atau dinamakan satu, keyakinan atau kepercayaan, dua, masuk akal atau masuk logika, tiga, iman atau beriman, empat, pola pikir, lima, paradigma, enam, mindset, tujuh, karakter, dan lain-lainnya. Cetak biru ini sangat menentukan nasib atau masa depan seseorang. Ini sangat penting ya, Bu Nur harus ingat ini. Ya, mungkin untuk anaknya atau cucunya nanti ilmu ini sangat bagus sekali. Pikiran sadar apabila melihat atau mendengar data atau informasi dari pihak luar selalu akan di cross check, di recheck atau dicek di dalam memori otak. Apakah ada atau tidak? Kalau tidak ada akan ditolak langsung yang disebut mental block. Apabila ada fotokopi dan cetak biru di dalam memori otak kita, itu nanti dicek juga masuk kelompok yang mana. Kelompok positif atau negatif. Kalau yang namanya kelompok negatif atau salah atau buruk atau jelek pasti akan ditolak secara otomatis, disebut mental block. Kecuali kelompok positif, baik dan benar biasanya akan diterima. Nah, ini tentang pikiran sadar sudah selesai. Kita masuk ke pikiran yang kedua adalah intuisi atau pikiran jiwa. Cara bekerjanya sama menggunakan perasaan, bukan sama dengan fotokopi ya. Menggunakan perasaan yang timbul secara otomatis tanpa proses fotokopi. Seseorang yang bisa menggunakan pikiran intuisi biasanya disebut kreatif atau jenius. Ini ada 3 kutipan atau quotes dari Albert Einstein. Yang pertama, pikiran intuitif adalah suatu karunia suci. Pikiran masuk akal adalah seorang pelayan yang setia. Kita sudah menciptakan masyarakat yang menghormati pelayan dan melupakan karunia suci. Yang kedua, manusia diciptakan untuk menjadi jenius. Tetapi ketika kita menilai seekor ikan dari kemampuannya memanjat pohon, maka selamanya dia akan merasa bodoh. Yang ketiga adalah jenius adalah 1% bakat dan 99% kerja keras atau kerja cerdas. Pikiran yang kedua sudah selesai. Pikiran yang ketiga adalah pikiran roh. Alat komunikasinya adalah perasaan. Pikiran roh sering disebut juga hati nurani, disingkat HN. Apabila seseorang yang mampu menggunakan pikiran roh biasanya disebut super jenius. Oke, tentang pikiran sudah selesai. Kita masuk ke topik yang kedua adalah bahagia. Bu Nur saat ini udah bahagia belum? Belum, Pak. Belum bahagia. Alasannya apa? Karena Masih? masih kekurangan kayak gitu, Pak. Masih gimana ya? Iya, Masih belum jadi bisa. kekurangan terus akhirnya membuat belum bahagia ya. Sebenarnya bahagia itu sederhana, Bu. Ibu harus baiknya, bukan harus ya. Baiknya itu bahagia dulu. Kalau ibu bahagia nanti nggak kekurangan. Sekarang ibu lebih fokus kekurangannya, makanya nggak bahagia melulu. Jadi bahagia itu ada 3 syarat. Yang pertama adalah bersyukur. Ibu lebih senang banyak uang tapi nggak bisa makan, mau nggak? Nah, ya? Ya. Nah, itu yang pertama adalah bersyukur. Kenapa ibu bersyukur? Ibu tidak ada yang kurang. Bisa bernafas, bisa melihat, bisa makan, walaupun masih kurang. Bisa mendengar. Itu adalah membuat kita bahagia. Bahagia dulu, gitu, bersyukur. Yang kedua, hidup saat ini. Hidup saat ini itu artinya, kalau ibu hidup saat ini, ibu pasti tidak akan merasa kekurangan. Karena ibu hidup kemarin. Kemarin kan kurang mulu. Iya, Pak. Ya. Nah, yang ketiga adalah tidak menilai, tidak membandingkan, atau tidak menghakimin. Mungkin lebih tepatnya adalah tidak membandingkan. Nah, kenapa banyak orang kurang bahagia? Karena dia kurang bersyukur.
Makanya tadi saya bilang, ibu mau nggak uangnya cukup tapi nggak bisa makan doang, mau nggak? Enggak, Pak. Nah, ya, walaupun ibu masih kurang tapi ibu bersyukur, harusnya bahagia gitu loh, ya. Iya, Pak. Jadi bahagia itu bukan karena banyak uang, Iya, Pak. bukan karena kurang uang jadi nggak bahagia. Kita harusnya setiap saat itu bahagia, bersyukur. Yang kedua, coba bayangin, ibu masih bisa datang ke sini loh. Ibu kaya, tapi tidur dulu di tempat tidur, mau nggak? Nah, materi itu bukan jaminan bahwa bikin kita bahagia. Nah, dengan ibu kekurangan, sehingga ibu jadi pedagang. Nah, mungkin inovasi dagangannya ibu harusnya sehari bisa jual 3 ekor, ibu harusnya satu hari bisa jual 20 ekor. Nah, itu baru nggak kekurangan. Hah? Iya, Pak. Bagaimana caranya? Nah, itulah ibu berpikir. Ya, kita dikasih akal untuk berpikir. Bahagia udah selesai ya. Sekarang sukses. Ibu udah sukses belum, Bu Nur? Udah sih, Pak. Hah? Bisa sekolahin anak. Hah? Udah bisa sekolahin anak Ya, suksesnya. udah sukses. Kenapa tadi pagi masih bangun? Iya. Artinya sukses hidup, ya kan? Iya, Pak. Sukses menikah, kan itu? Hmm, Sukses punya anak. Udah punya cucu belum? udah. Nah, sukses udah punya cucu, gitu. Oke? Iya, Pak. Memang ada yang mungkin belum sukses misalnya belum punya mobil. Iya. Nggak tahu mau punya mobil nggak? Enggak sih saya, Pak. Hah? Yang penting bisa nemu buat makan ya tiap hari gitu, Oke, Pak. nah itulah. Jadi ibu angan-angannya terlalu rendah. Ya, jangan cuma cukup buat makan. Cukup buat makan untuk 20 tahun gitu loh. Ya, bener nggak? Iya, betul. Cetak birunya ya. Hmm. Oke, nah itu tentang sukses ya. Jadi gini Bu, tentang topik yang ketiga udah selesai. Itu sekarang kita masuk ke topik yang keempat adalah cerita pengalaman narasumber. Bagaimana ceritanya sih Bu Nur sampai bisa menjadi pedagang ayam ungkep Ya. keliling? Ya, silakan Ibu. Halo, nama saya Ibu Nur Hasanah. Saya penjual ayam ungkep keliling. Dari awal saya emang udah penjual ayam keliling udah lama. Sebagai sampingannya, sorenya saya bisa ngamen. Ya buat ngidupin keluarga. Saya kalau belanjanya sore sepulang dari ngamen. Paginya saya buat ayam ungkep. Jam 6 udah keluar dari rumah buat jual keliling. Ya alhamdulillah tiap harinya bisa laku 3 ekor, kadang habis, kadang enggak. Kadang masih sisa. Kalau sisa saya bisa goreng di rumah buat makan anak-anak dan suami saya. Saat ini saya jadi tulang punggung buat keluarga saya, ngidupin suami saya dan anak-anak saya. Itu, Pak. Gitu. Jadi bagaimana idenya Bu Nur sampai jadi pedagang ayam ungkep? Apakah dulu ikut orang? Ikut orang, Pak. Atau belajar bagaimana gitu? Ya, Saya ceritakan aja. dulu ikut orang Ya, jualan ngambil gitu, Pak. ya, Terus kan daripada ini enak deh untungnya gitu, Pak. Namanya kita boleh ngambil ya, Pak, nggak gratis gitu, maksudnya cuman setoran. Misal satu ayam dari dia 5.000, ya. saya jual 7.000 Iya. gitu, Pak. Nah lama-lama saya pengen usaha sendiri. Iya. Ya saya menabung sedikit-sedikit sampai Iya. saya sekarang bisa belanja 3 ekor. Oke. Terus sampingan saya ngamen buat nambah-nambahin modal gitu kan, Pak. Ngamen apa? Ngamen pakai musik box. Oh, Kalau gitu. sore Jadi keliling. Ibu Nur juga sebagai pengamen Iya, juga. Selain dagang ayam ungkep, juga ngamen. Iya, Pak. Jadi, Sorenya jam atur jamnya gimana? Jam berapa ngamen, Saya berapa kalau jam dagangnya? dagang ayam itu kan pagi, Pak. Iya. Jam 6 saya udah keluar. Oke. Nah, paling saya di rumah tuh pulang jam 10, jam 11. Oke. Pokoknya laku nggak laku deh, Pak. Maksudnya Udah pasti sisa pulang. pasti pulang jam 11 karena anak saya sekolah kan. Iya, Ngurusin anak ya udah istirahat. iya. Nah, nanti habis istirahat kira-kira jam 2 atau jam 3 saya berangkat ngamen. Oke. Pulang sore Sampai- jam 5 apa jam Oke. 6 gitu, Pak. Nggak tergantung pendapatan dah hasil Iya, gitu, Pak. oke. Baru saya belanja ke pasar Klender buat beli ayam. Jadi belanja ayamnya itu malam. Iya. Oke.
Oke, masak. Iya. Jadi besok pagi langsung jual. Iya, diangetin tuh Pak, diangetin kalau pagi diangetin dulu baru Iya. saya Jadi ibu udah punya langganan tetap atau gimana? ada 3 Ada. orang Pak di komplek Kecubung. Oh, udah pasti langganan Iya. terbeli. Nah, jualnya di komplek atau beberapa komplek? Ya ke kampung-kampung saya juga ya, Oh, di ke kampung-kampung. komplek itu kan cuma satu situ kompleknya Pak, Iya. langsung ke Kecubung. Saya ke komplek, kadang ibu itu kan suka emang langganan buat makanan piaraannya. Oke. Kayak itu Pak, guguk gitu. Apa ya? Guguk, Oh, buat jadi guguk. guguknya tuh makan Iya, ayam ungkep tuh? pala dia beli pala sama saya 10. Oh, kepala. Kepala ayamnya. Dia tuh sering beli, kadang kalau buat makannya baru dia beli paha atau dada gitu. Jadi untuk piara anjingnya Iya. itu makan kepala Sama ayam kepala ayam. Dia yang setiap hari. sudah diungkep juga. Iya, udah. Jadi digoreng juga tuh. Enggak, sama dia langsung dikasih makan tuh guguknya. Mau tuh? Kan ayamnya gede-gede palanya tuh Pak. Iya, Makanya saya jual kan kalau sama dia 4.000 kan. Dia mau 10-40 tiap hari itu Pak. Pesanan. Udah, jadi anjingnya itu nggak makan pelet gitu. Pelet yang dijual tempat Nggak tahu dah. pet shop tuh. Hah? Cuman pala ayam sih Oh. Jadi anjingnya berapa ekor? ada 1. Oh, 1 ekor. Mm, Anjing apa? tapi tiap yang gede itu tuh hitam. Jadi ibu selain beli ayam utuh juga beli kepala ayam. Ayam, ada tiram pelaknya, tempe, tahu gitu Pak. Kadang kan orang suka nggak bisa beli itu ayamnya, ya beli kepalanya atau sayap atau ini Iya. kan rempelati. Gitu. Termasuk nanti emplak juga dijual. Jadi ibu beli ayam di pasar itu ayam hidup atau ayam sudah siap, udah potong siap? Udah potong siap itu Pak, udah Bukan beli, ini hidup dipotongin nggak enggak, gitu? enggak. Oh, oke. Jadi udah siap dijual. Udah dipotong per ekor atau potong-potong gitu belinya? Ya, saya beli per ekor nih. Hmm? Per ekor saya beli Oke, suruh 3, potong. beli 3 sudah potong 10. Oh, gitu. Jadi 3 ekor berarti 30 potong gitu. Jadi dagangannya habis nggak habis pulang Iya, ya. pulang saya Pak. Kalau nggak habis berarti konsumsi sendiri. Iya. Makin bagus sering nggak habis dong. Jadi makan daging terus yang enak. Nggak gitu Bu? Enggak. Hah? Maunya habis. Maunya Hah? habis lah Oh, Pak. maunya habis. Kalau habis Ya, berarti namanya orang anak-anaknya- jualan kan, Pak. Kalau habis berarti keluarganya nggak makan daging ayam dong. Enggak, kan namanya orang jualan kadang ayamnya yang habis, tinggal hati rempelanya 2 biji atau tahu, atau tempe gitu Pak. Kalau yang sisa-sisanya aja. Jadi selama ini ibu jualan, sebelum jualan itu doanya apa? Sebelum saya berjalan, Iya. ya mintanya laris manis Pak, biar dagangan saya habis. Saya bisa ini lagi, nambah modal lagi kayak gitu. Enggak, coba contoh doanya gimana? Saya mau dengerin coba contoh. Bismillah gitu Pak. Bismillah, bismillah. Iya, terus? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya minta rezekimu hari ini gitu. Saya gitu. Nah itu doanya itu belum pas loh. Minta itu nggak boleh. Oh, Kalau orang minta itu artinya apa? Tahu nggak ibu? Itu artinya nggak punya. Pengamen nih atau pengemis datang kan minta kan? Itu artinya menyatakan apa? minta. Nggak punya. Hmm. Doa yang bagus itu bersyukur. Puji syukur dan terima kasih dagangan saya habis dibeli. Itu aja amin. Udah bersyukur itu yang penting. Bukan minta rezeki gitu. Kalau mau jalan saya gitu Pak. Kalau udah habis ya saya bersyukur. Kalau habis ya Allah. Kalau nggak habis nggak bersyukur. Ya bersyukur juga. Maksudnya nggak. Emang sih Pak nggak pernah nggak. Jadi makanya doa yang paling ya itu bersyukur ya. Puji syukur dan terima kasih. Dagangan hari ini habis dibeli gitu. Udah yakin percaya habis Iya. ya. Puji syukur gitu. Doa itu selalu diawali dengan bersyukur. Nah, coba nanti Bu Nur praktekin ya. Iya Pak. Gitu, bersyukur terus, bersyukur, nggak habis pun bersyukur. Kenapa bersyukur? Saya bisa makan enak, ya. Hari ini anak-anaknya bisa makan enak kan itu. Iya, Nah, Pak. jadi kalau sudah punya langganan bagus, sebenarnya menurut saya kalau Bu Nur namanya dagang
Itu yang paling penting apa sih yang perlu diperhatikan itu apa coba, Ibu? Ya kayak kebersihannya gitu Ya, kan. satu, apalagi? Terus rasa. Iya, apalagi? Terus pokok pelanggan puas gitu aja Pak. Ya, itu apa yang membuat pelanggan puas gitu. Soal dari rasa, harganya. Saya Ya, di situ juga ada Pak, tapi harganya mahal dari ya, saya gitu. Padahal sama bentuk ayamnya gitu ya itu gedenya. makanya. Jadi Ibu harus sering-sering survei ya, belajar bikin apa ya, kertas bentuknya bisa lah nyari di tempat fotokopi, bikin survei ayam ungkep Nurhai sana kan itu Hmm, ada 1, 2, 3, 4 apa pilihannya apa gitu. iya. Rasa 1, 2, 3, 4, 90. Hmm, Harga 1, 2, 3, 4, 90. Rasa, kualitas itu artinya dagingnya. iya. Ya udah 3 aja disurvei ya, nggak perlu tiap hari, misalnya sebulan sekali, yang sering beli suruh diisi. Nah kalau dia isinya rasanya kurang, harganya mahal, ya Ibu harus rubah ininya. Iya. Jelas ya? Nah supaya yang sudah cocok, promosi ke tetangganya, ke temennya gitu. Kalau memang perlu, Ibu juga udah bisa jualan dengan sistem sosial media, WhatsApp. Sehingga orang, Ibu nggak perlu keliling lagi, orang sudah mesen. Bu Nur saya perlu 5, Bu Nur saya perlu 3, Bu Nur saya perlu 10, Bu Nur saya perlu 1. Ibu tidak perlu keliling, langsung nganterin orang yang pesen. Nah, itu teknik-teknik ya Iya Pak. bahagia gitu. Orang bahagia itu selalu banyak Rezekinya. apa? Rezekinya Nah, katanya itu. Pak. Ya, saya akan kasih Ibu Nur, saya kasih tip ya sebagai pedagang Bu Nur. Itu ada namanya wajib dan pandang. Gitu. Ya. Iya Pak. Wajibnya apa? Ibu Nur yang pertama adalah wajib bahagia. Ya. Iya Pak. Yang kedua, wajib apa? Yang Ibu mau coba apa? Bersyukur. Itu bersyukur udah nggak usah diwajibin, itu diucapin tiap hari, tiap Keinginan saat. saya gitu Pak. Jadi Ibu harus punya Pengennya prinsip, saya wajib bahagia. Yang kedua apa? maju gitu. Belum tepat, coba yang lebih tepat lagi, itu udah bagus Ibu kalau Berusaha. kalau Maksudnya berusaha belum bagus. Yang Ibu Nur lakukan itu, saya wajib bahagia dan kaya, gitu loh. kayak Lu bingung lah, nggak berani kan, takut kan. Nah nggak berani nolak, itu namanya rezekinya tuh. Jadi harus begitu, saya wajib bahagia dan kaya, gitu. Oke? ya, Nah yang kedua pantang. Pantang apa Ibu? pantang mundur. Pantang ya, bukan pantang apa Ya sih itu Pak maksudnya? pantang mundur, itu kalau zaman dulu mau perang merdeka lah. Masa Ibu sekarang pantang mundur apa, mau mundur apa. Yang perlu Ibu lakukan adalah pantang miskin. Oh, Itu loh. Ya. Nah itu Ibu lakukan itu. Ya. Jadi wajib bahagia dan kaya, pantang miskin. ya. Iya Pak. Nah setelah itu bersyukur jualan. Ya. Nah nanti Ibu bukan tadi lagi, Bu Nur nggak bahagia masih kurang. Karena sudah wajib kaya. Nggak pernah kekurangan lagi. Sekarang itu kembali ke Ibu, percaya atau enggak itu aja, yakin atau tidak, mau nggak diucapkan gitu loh. Ya kalau Ibu nggak mau ucapkan berarti Ibu artinya apa? Kalau Ibu nggak mau mengucapkan itu artinya apa? Ya tadi wajib itu. Oh iya Pak. Wajib apa Saya tadi? Harus Wajib apa? wajib kaya. Hah? Tadi Bapak bilang kaya. Saya Bahagia. bahagia. Hah? Terus apa lagi? kaya. Ya, itu yang diucapkan. Pantang miskin. Gitu. Ya, Iya. diucapkan terus. Kalau Ibu kalau nggak mau ngucapin itu artinya apa? Artinya kita ya begini-gini aja gitu. Ya, gitu. Ya, Iya Pak. udah. Udah. Nah, itu dikasih tip tuh, ilmu fotokopi dan cetak biru. Ibu kan belum pernah diajarin kan? Bilang. Nah, makanya bersyukur ya, udah masuk YouTube, ya. Dapat ilmu cetak biru baru. Wajib Bahagia. ya
kaya, Iya. pantang miskin. Nah, itu. Lalu ditambah yang terakhir namanya amin. Amin. Iya. Amin itu artinya setuju. Cukup jelas, Bu? Jelas, Pak. Oh, gitu. Jadi Bu Nur, pedagang ayam ungkep keliling wajib kaya, wajib bahagia dan kaya, pantang miskin. Kan itu? Amin. Amin. Nah, oke, sebelum kita tutup karena waktunya sudah mau habis ya. Bu Nur mau menyampaikan kepada pelanggannya atau tetangganya sama pedagang ayam di pasar, silakan, siapa tahu lagi nonton. Buat pelanggan saya, Iya. biar selalu beli terus dagangan saya. Dan yang buat penjual ayam yang saya suka beli, Iya. biar dimurahin Iya, iya. harganya. Ya, apalagi cukup. Udah cukup, Pak. Oke, baik Bu Nur, terima kasih telah bersedia sebagai narasumber Kanal Ciao.